Oke, kita masuk ke video tutorial berikutnya di mana saya akan sharing pengetahuan tentang beberapa tools yang ada di Google AdWords. Nah, setelah Anda belajar, tahu caranya mendaftar bagaimana, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah melakukan pendaftaran, diantaranya belajar tentang TOS dari Google, belajar beberapa istilah, ya, kemudian Anda juga belajar sedikit tentang cara membuat iklan gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan masuk lebih dalam lagi tentang belajar beberapa tools menarik yang ada di Google AdWords. Misalkan contohnya saja Google Keyword Tool, Google Ad Preview Tool ya, dan segala macam. Oke, ya. Silakan Anda login ke akun AdWords Anda ya. Kemudian dari menu alat dan analisa Anda klik. Di sini ada beberapa menu ya. Contoh adalah alat bantu kata kunci, itu Google Keyword Tool. Seperti apa fungsinya nanti kita akan belajar. Kemudian di sini adalah diagnosis dan pratinjau iklan. Jadi kita bisa melihat iklan-iklan yang muncul yang sejenis dengan iklan kita. Artinya kita bisa melihat kompetitor kita di sini gitu ya. Dengan mengetikkan kata kunci tentunya. Kemudian kita juga bisa menggunakan menu penaksir lalu lintas dan Google Analytics. Google Analytics ini nanti adalah kode yang nanti kita akan taruh di website kita untuk bisa melihat kira-kira pengunjung situs kita itu datangnya dari mana ya. Apakah misalkan market kita Indonesia, itu datangnya dari Indonesia mana ya, apakah Jakarta, Surabaya, Bali, Sulawesi gitu ya. Kita bisa menggunakan Google Analytics. Caranya mudah sekali ya. Nanti kita bisa melihat di sini ya beberapa menu di sini. Ini yang paling penting, ini yang beberapa yang penting. Misalkan saja saya akan mulai dari penaksir lalu lintas, alat bantu kata kunci, diagnosis dan Google Analytics. Oke. Nah, ini adalah tentang penaksir lalu lintas ya. Jadi misalkan saja produk Anda, nah ketika saya berbicara tentang AdWords ya, dan Anda sudah masuk ke topik pembahasan ini, berarti Anda sudah punya produk. Saya harapkan seperti itu. Anda sudah punya produk dan Anda sudah punya website ya, walaupun website itu masih sederhana. Misalkan aja tentang baju, Anda ingin Anda ingin mencari baju anak murah misalnya ya. Kita sini memasukkan kata kunci yang memang kaitannya dengan produk kita ya. Kita nanti bisa mencarinya di Google Keyword Tool di sini gitu ya. Oke, kita kembali di sini. Atau mungkin nanti untuk Anda saya akan mulai dari sini dulu ya, supaya nanti alurnya menjadi lebih mudah. Nah, misalkan di sini ya. Pak, saya sudah siap nih Pak, saya mau jualan baju anak Pak, murah-murah loh Pak, harganya misalkan 50.000 ya, katakanlah seperti itu. Sudah siap Pak. Ya, saya ingatkan lagi kepada Anda ya, ada banyak member yang bertanya sama saya gitu ya. Pertanyaannya lucu ya, ya bukan lucu ya, tetapi memang ini hal prinsip ya yang harus Anda tahu, bahwa tugas Google itu membawa traffic untuk melihat apa yang Anda tawarkan. Untuk terjadinya closing, bukan AdWords-nya, tetapi apa yang ada di situs Anda. Jadi semata-mata itu terjadi karena apa yang ditawarkan oleh situs Anda. Contoh, katakanlah Anda sudah keluar modal besar untuk berpromosi di AdWords. Dalam satu hari Anda bisa mendatangkan 1.000 orang untuk melihat apa yang Anda ditawarkan di situ. Tetapi kemudian yang beli hanya sedikit, sementara pengeluarannya besar, katakanlah seperti itu. Terus Anda bertanya kepada saya, AdWords ternyata nggak ada apa-apanya. Nanti dulu, karena ketika kita memasang iklan di AdWords, fokus kita yang di pikiran kita adalah kita berpikir bagaimana orang mengklik iklan kita. Fokusnya itu dulu ya. Kenapa? Karena ketika orang mengklik iklan kita, nanti maka dia akan tahu situs kita dan apa yang kita tawarkan. Nah, ini adalah penentu dari terjadinya sales, penjualan. Ya. Jadi
ketika Anda sudah sampai ke pokok pembahasan video tutorial Google AdWords, saya pribadi, saya menekankan kepada Anda bahwa Anda harus bisa sudah belajar tentang materi di Platinum ya, tentang bagaimana Anda meletakkan menu-menu fitur-fitur di toko online Anda yang memang harus sesuai dengan apa yang saya ajarkan, apa yang saya sharekan ya. Contoh itu menu-menu yang penawaran sensasional, produk-produknya Anda juga harus melihat benefit, Anda juga harus bisa membangun trust ya. Bagaimana orang mau belanja di tempat Anda ketika dia nggak tahu siapa Anda, dia nggak melihat kira-kira testimoninya mana sih, dia nggak melihat bukti-bukti bahwa Anda serius dengan produk Anda ya. Jadi ketika Anda sudah masuk AdWords, Anda sebelum Anda mempromosikan situs Anda di media promosi apa saja, Anda harus cek and recheck situs Anda dulu, tampilan situs Anda. Saya sudah bagikan cara membangun trust ya, terus kemudian saya membagikan trik-trik bagaimana kita meletakkan menu penawaran ya, penawaran produk itu saya sudah tempatkan ya. Kita nggak boleh narsis, kita nggak boleh berpikiran bahwa yang penting orang lain harus tahu siapa kita, itu nggak penting. Yang penting adalah orang tahu apa yang kita jual gitu ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi ketika kita memasang AdWords, kita harus berpikir bagaimana caranya supaya orang mengklik iklan kita, itu dulu. Sehingga ketika berpikir seperti itu, nanti kita akan benar-benar mempersiapkan sebuah kampanye iklan yang terstruktur, relevan, dan tertarget. Baik itu dari iklannya, dan juga kata kunci, keyword, dan juga halaman arahan atau landing page. Sampai sini jelas ya. Sehingga ketika kita memiliki kerangka berpikir seperti itu, maka kita bisa mendapatkan quality score yang tinggi, kita bisa mendapatkan biaya-biaya yang murah. Oke, kita kembali ke sini, ke tools. Kalau pembahasan tentang strategi nanti di video berikutnya. Oke ya, ini adalah tools Google Keyword Tool namanya, ini adalah alat bantu tool yang diberikan Google untuk kita bisa pakai ketika kita ingin melakukan promosi untuk produk kita, atau kita juga bisa melakukan riset untuk produk apa saja. Kita bisa menggunakan Google Keyword Tool, itu fungsinya. Jadi kita bisa riset produk kita bisa riset produk dengan kata kunci bebas ya, untuk kita bisa tahu kira-kira marketnya bagus atau enggak. Contoh, misalkan bagi Anda yang sudah punya produk tadi ya, baju anak, dengan kita mengetikkan hanya 2 kata ya, Google akan memberikan kita listing beberapa kata kunci yang dicari orang di search engine Google. Luar biasa ya. Kita bisa masukkan di sini kata kuncinya, atau kita bisa masukkan situs webnya. Jadi kalau misalkan males ngetikkan kata atau frasenya, Anda bisa ketikkan websitenya, nama websitenya apa, nanti Google akan mencari kata kunci yang relevan dengan website itu. Oke, jelas ya. Oke, kemudian kita di sini kita lakukan filter, marketnya di mana nih, lokasinya kebetulan di Indonesia ya. Oke, bahasanya bahasa Indonesia. Tetapi ketika misalkan Anda ingin ekspor ke mana, ke seperti saya, produk-produk saya sudah diminta untuk beberapa negara Asia kecil seperti Hong Kong, Malaysia, Brunei Darussalam gitu ya, sudah diminta untuk pengiriman ke sana ya. Cuma memang saya belum fokus gitu ya. Tetapi Anda bisa gunakan ini marketnya, dalam hal ini misalkan Indonesia, udah ya, bahasanya bahasa Indonesia. Oke. Ini juga kita bisa mulai di sini, kita bisa filter kira-kira pencarinya yang berapa. Di sini bisa lihat kan, ada penelusuran global, lokal, Google misalkan aja kurang dari 5.000, kurang dari 10.000, atau kita biarkan aja, ini opsional. Oke, terus kemudian kita klik di sini, telusuri. Udah, itu aja caranya menggunakan Google Keyword Tool. Nah, caranya mudah, tetapi implementasinya kita harus benar-benar harus punya perhitungan yang matang. Oke ya. Coba Anda melihat di sini, Google, nah ini dia, Google memberikan, ini dia bagusnya Google memberikan kata kunci, termasuk kata kunci yang relevan dengan apa yang Anda ketikkan. Anda bisa melihat di sini, Anda akan belajar nanti ya, sistematika dari campaign, ya, kemudian ad group, kemudian nanti keyword, kemudian nanti iklan. Nah, tadi saya sudah singgung di sini, antara iklan, kata kunci dari iklan, kata kunci landing page itu harus relevan, harus tertarget ya. Saya sudah pernah singgung itu. Ketika Anda mempromosikan misalkan baju Batman, ya saya memberikan contoh ya. Nama kampanye adalah baju Batman. Oke. Ad groupnya beli baju Batman. Keywordnya
beli baju Batman murah, segala sesuatu yang kaitannya dengan beli baju Batman. Iklannya juga juga kita mengambil kata kunci beli baju Batman. Sementara landing page-nya otomatis adalah landing page yang memang isinya tentang beli baju Batman. Oke, nah terkadang kita para pemula memasang iklan di AdWords itu gado-gado. Ya, kita meletakkan contoh ya, nama kampanyenya ya saya akan tulis di sini. Kampanyenya baju Batman. Nama kampanyenya nih. Ceritanya kita jualan jualan baju Batman ya. Ad grupnya baju Batman murah gitu ya. Keywordnya segala sesuatu yang berkaitan dengan baju Batman murah ya. Misalkan beli baju Batman ya. Nah, kesalahan orang adalah ketika membuat iklan ini tidak tertarget alias gado-gado. Jadi seluruh kata kunci dimasukkan jadi satu. Beli baju Batman, beli celana Superwoman gitu ya, beli celana Robin. Nah, itu semua itu nggak tertarget. Nah, dalam hal ini Google Keyword Tool riset kata kunci membantu kita, dia bisa memberikan relevansi yang sangat terkait. Contoh ya, Anda bisa melihat ini ya, ini yang cetak hitam ini adalah ad group ya. Ad group kita cek di sini, kita klik aja di sini. Nah, ini ad group, lihat kata kuncinya. Ini relevan ya, baju ad groupnya baju anak perempuan, kata kuncinya segala sesuatu yang kaitannya dengan baju anak perempuan. Anda bisa melihat di sini baju anak perempuan, baju anak perempuan, baju anak perempuan, baju anak perempuan ya, baju anak. Ada kata kunci baju anak perempuan, jadi tertarget. Itulah yang saya maksud dengan relevan. Sampai sini Anda mengerti ya. Jadi AdWords luar biasa. Dia membantu kita. Terus kemudian misalkan ada juga ini ad group tentang toko baju, maka semuanya adalah tentang toko baju. Kata kuncinya. Jadi ketika misalkan Anda yang sudah punya produk baju murah, baju anak ya, Anda bingung, Pak, saya punya produk, saya jualan baju Pak, tetapi gimana ya cara struktur kampanye nanti? Nah, Anda bisa lihat, Anda bisa gunakan Google Keyword Tool. Anda riset kata kunci, Anda bisa ketikkan satu kata, dua kata, atau mungkin Anda bisa riset website Anda, nanti biar Google yang mencari kata kunci ya. Jadi Anda bisa ketikkan kata kunci website Anda di sini. Kemudian setelah ini tampil, ini dinamakan ad group. Anda bisa Anda bisa copy paste ya. Anda bisa ambil ini untuk Anda jadikan referensi ya. Tetapi apakah berhenti sampai di situ? Enggak ya. Walaupun ini ada begitu banyak baju muslim, baju pesta, hey, Google memberikan Anda data, tetapi selanjutnya Anda harus relevansikan dengan apa yang Anda jual. Ketika misalkan Anda nggak jual baju muslim, Anda memang Anda betul Anda menjual baju anak yang murah-murah gitu ya. Tetapi Anda tidak menjual baju muslim, maka baju muslim jangan dipakai, jangan. Jelas ya? Oke, itu adalah gunanya Google Keyword Tool, riset kata kunci. Nah, bukan hanya itu saja. Setelah Anda mengerti ini, Anda juga bisa melihat di sini persaingan, penelusuran, dan perkiraan BPK, biaya per klik. Oke, jelas ya. Ketika saya sudah, ini adalah istilah-istilah yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Nah, lihat contoh. Misalkan Anda jual baju anak murah ya. Termasuk ada juga baju anak perempuan. Misalkan ternyata untuk kata kunci baju anak perempuan sendiri ya, ini dicari oleh sekitar 14.800 orang melalui Google. Hebat ya. Tetapi persaingan pengiklannya adalah tinggi. Nah, untuk kita tahu baju anak perempuan yang iklan siapa saja sih pesaing saya, kita gunakan yang namanya Ad Preview Tool. Itu dia gunanya ya. Pratinjau iklan. Kita ketikkan di sini baju anak perempuan gitu. Nanti kita bisa melihat pesaing-pesaing kita siapa. Ingat, ini domainnya google.co.id, artinya ID ini Indonesia, bahasa Indonesia, lokasi Indonesia, komputer, kemudian kita klik pratinjau. Kalau Anda pengen lihat di UK ya, di Inggris ya .co.uk ya, dan segala macam. Di sini ada begitu banyak, Kanada ya, macam-macam. Untuk saat ini adalah saya menspesifikkan di Indonesia. Kita lihat ya, pratinjau. Nanti kita bisa melihat ini di sini ya, ini persaingannya mana tadi tinggi. Apakah betul? Kita lihat di sini ya, inilah pengiklannya ya, inilah pengiklan. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata saingan saya banyak, seperti itu. Nah,
Apakah kita harus takut dengan persaingan? Enggak, kalau kita punya caranya. Itu nanti kita akan belajar di strategi. Kalau ini kan masih pengenalan. Jadi Anda bisa mengerti ya caranya ya. Oke. Sekarang, setelah Anda belajar seperti itu, kita kembali ke sini baru ke penaksir kata kunci. Di sini ada misalkan saja Anda punya ide tentang penambahan kata kunci. Misalkan saja di sini ya, baju anak perempuan. Walaupun sebenarnya di sini sudah tertera biaya per kliknya 950. Ini per klik ya. Jadi per klik kita asumsinya harus membayarkan 950 perak ya. Jadi Google Keyword Tool riset kata kunci ini fungsinya seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk hitung-hitungan Anda bisa gunakan ini. Misalkan saja ya. Misal ini sekali lagi misalkan ya, saya akan copy baju anak perempuan. Baju anak perempuan. Kemudian apalagi di sini Anda bisa baju tidur anak perempuan gitu ya. Ayo Anda misalkan coba-coba apa ini misalkan baju anak perempuan murah. Oke, ini baju pesta anak perempuan ya. Misalkan gitu ya. Kemudian kita akan klik dapatkan taksiran. Itu gunanya kita mengkalkulasi ya. Saya pribadi sebagai owner, saya ingin berbagi kepada Anda juga sebagai owner. Jadi sebagai owner kita harus tahu dong harga produk kita berapa, betul ya. HPP-nya berapa, ini sudah saya bahas ya. Jadi kalau misalkan kita jualan baju, harganya itu kita harga belinya 20.000 misalkan. Lain-lain ada pengepakan segala macam, taruhlah 5.000. Jadi HPP-nya adalah 25.000 ya, plus lain-lainnya itu harga pembelian dan plus lain-lain, ada pengepakan, ada tas kresek, ada segala macam, itu misalkan katakanlah 5.000, 25.000. Nah, sebagai owner kita harus tahu HPP-nya berapa dan berapa profit yang kita ambil dari penjualan satu baju tersebut. Jelas ya, misalkan saja kita jual harga 75.000 ya, 25.000 HPP-nya, kita jual harga jualnya 75.000, berarti kita untung berapa? Kalau ini misalkan untung 50.000, ini berarti untungnya berapa persen itu? 200%. Jelas ya, 25.000 laku 75.000, berarti kita untungnya 200% dong ya kan. Kalau 100% kan itu 25.000 ya. Nah, misalkan ini ceritanya misalnya saja 50.000, kita tahu oh ternyata kita akan jual satu baju untungnya 50.000 ya, harga jualnya 75.000, HPP-nya 25.000. Kita harus tahu sebagai owner. Nah, sampai di sini adalah kita bisa melihat di sini ya, kita akan menganggarkan berapa biaya maksimal dan kira-kira anggaran hadiahnya berapa. Ini adalah fungsinya penaksir lalu lintas kata kunci baru. Misalkan saja contoh ya, kita buat hitung-hitungan ya, 50.000 ya, saya 50.000 itu satu loh ya, itu satu. Kalau misalkan satu lusin kan 12 tuh, 50.000 kalikan 12 itu kurang lebih sekitar 600.000. Ini katakanlah ya 600.000, walaupun nanti Anda bisa bermain angka di sana ya. Ini saya hanya untuk memudahkan Anda, 600.000. Nah, berarti ketika kita tahu satu lusin kita mendapatkan untung 600.000 kalau terjual, berarti maksimal bidding harusnya itu seper 100 dari 600.000 ini ya. Jadi seper 100 kalikan 600.000 itu kurang lebih sekitar berapa? 6.000. Jelas ya sampai sini ya, betul ya. Kalau 10%-nya kan 60.000 ya kan. Kalau 1%-nya adalah 6.000 ya, 1 per 100 kan 1% ya. Maksimal bidding itu 1% dari profit. Sampai sini jelas. Jadi kita punya patokan, berarti maksimal bidding itu 6.000. Walaupun pada kenyataannya ketika Anda belajar nantinya Anda bisa dapatkan bidding yang di bawah 6.000, tetapi paling enggak Anda bisa patokan di sini, oh 6.000. Misalkan Anda tulis aja 6.000 di sini. Jelas. Kemudian anggaran harian. Ingat, PPC ini kontrol ada di tangan Anda. Misalkan misalkan saja Anda duitnya besar nih, banyak nih, 500.000. Oke. Oke, kita lihat misalkan lihat kalau 500.000
ya. Di sini kita sudah klik, nggak bisa ini karena masih angka total, tapi Anda bisa melihat ya, kita bisa melihat di sini posisi perkiraan masih di top one ya, di ini ya, urutan sini ya, sini masih ada ya. Kemudian ini kurang lebih menghabiskan, kalau misalkan terjadi 22 klik, ini baru menghabiskan sekitar 30.000 sampai 37.000. Berarti kalau misalkan kita di rata-rata, Anda bisa melihat di sini ya, ya semakin Anda bisa melihat ya, Anda bisa belajar di sini ya. Nah, ini sebenarnya adalah sekali lagi ini nggak bisa jalan, tetapi paling nggak Anda bisa tangkap maksud saya ya. Jadi ini hanya untuk kalkulasi ya. Anda bisa melihat di sini. Jadi Anda bisa sebagai owner, Anda bisa berhitung. Oh, ketika saya mengeluarkan maksimal 6.000 gitu ya. Misalkan aja contoh, sekarang kita ganti 500.000 misalkan. Kita ganti, mungkin misalkan ganti di sini, misalkan coba kalau misalkan ini 3.000, itunya berapa gitu ya. Nah, 3.000 maksimal 3.000 kita dapatkan maksimal itu harian itu sekitar 17 sampai 21. Kita naikin lagi kalau misalkan ini hanya seumpama. Ingat sekali lagi, kita jangan perang harga, perang bidding ya. Ini hanya sebagai rencana kerja. Jadi Anda hanya punya hitung-hitungan, walaupun nanti pada prakteknya saya tidak menyarankan Anda untuk wah kalau begitu saya 10.000 aja biddingnya, jangan ya. Ini hanya sekedar hitung-hitungan saja gitu, jelas ya. Oke, itu adalah gunanya alat dan analisis yang dinamakan dengan penaksir lalu lintas ya. Kalau untuk add preview tool itu udah jelas, kita bisa melihat oh kira-kira saingan kita mana sih, terus kemudian apa yang kita harus pelajari di situ. Kita bisa belajar kalimat penjualannya gimana, kemudian kita bisa lihat situsnya apa gitu ya. Itu fungsinya. Nah, kemudian itu 3 alat kunci ini yang penting, yang sebenarnya saya ingin bagian kepada Anda ya. Dan ini kemudian ini adalah Google Analytics ya. Ini sangat mudah, ini akan dibagikan di kesempatan lain, tapi paling enggak 3 tools: Google Keyword Tool, Add Preview Tool, dan kemudian penaksir lalu lintas untuk Anda sebagai owner untuk berhitung kira-kira budget Anda berapa dan kira-kira Anda akan mendapatkan berapa klik ya. Sekalipun demikian, Anda juga bisa menggunakan menggunakan Google Keyword Tool, alat kata kunci ini. Anda juga bisa melihat ya, kalau misalkan Anda menembak kata kunci berikut dengan bidding 950, Anda bisa perkirakan. Berarti kalau aku targetnya adalah misalkan 100.000 orang, berarti tinggal 950 dikalikan 1000. Oh, itu estimasinya. Seperti itu ya. Itu dari saya untuk panduan tentang tool di Google AdWords. Semoga ini bermanfaat dan saya nggak sabar untuk Anda melanjutkan pembelajaran ini karena semakin dalam pelajarannya semakin seru. Oke, saya tunggu di tutorial berikutnya.